Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara instalasi ataupun pemasangan kabel-kabel pada UPS ya, khususnya untuk UPS merek APC ya, dengan tipenya ini apa ini ya, yang kardusnya seperti ini ya. Nah, kardusnya seperti ini. Ini tipenya mana ya? Ya pokoknya untuk APC yang kardusnya seperti ini dan tipe ini ya. Karena masih banyak yang bingung gimana cara pasang kabelnya dan gimana cara nyalainnya. Jadi di sini saya akan langsung saja untuk mentutorialkan pemasangannya ya. Nah, oke, ini untuk UPS-nya ya. Bentuknya seperti ini. Ini di depan ini ada tombol power, kemudian di sini ada port USB, dan di sebelah sini nih samping kanan kiri ada lampu indikator ya. Nanti pada saat sudah dinyalakan dia akan nyala indikatornya. Nah, sebelum pemasangan di sini pastikan dulu untuk baterai konektornya ini terpasang ya. Biasanya pada saat dia masih ini dia belum terpasang. Tapi kalau misalnya pembeliannya di trigonal itu pasti kita sudah langsung pasangkan ya. Posisi terpasang seperti ini ya, dan pastikan pemasangan juga benar-benar terpasang dengan kuat. Dan ini memang susah untuk dicabut ya. Kalau pakai tangan kosong dia agak susah. Ya, ini yang pertama, pastikan ini terpasang. Kemudian untuk kabelnya, nah untuk kabel bawaan dari UPS ini dia bentuknya seperti ini. Kaki 3 ya, dan satu ujungnya lagi seperti ini. Nah, untuk kabel yang ini itu akan digunakan untuk pemasangan ke komputer ataupun CPU ya. Jadi ini adalah kabel output dari UPS ke CPU. Sedangkan kabel bawaan untuk CPU-nya itu normalnya dia seperti ini ya. Nah, kabel ini bisa digunakan untuk input daya dari sumber listrik ke sistem UPS-nya ya. Jadi kabel bawaan CPU-nya yang seperti ini itu digunakan untuk suplai daya dari sumber listrik ke UPS ya. Jadi pemasangannya nanti seperti ini. Kita langsung saja. Nah, ini colokan ke sumber listrik ya. Pastikan sumber listriknya stabil. Kita colok dulu. Ya, seperti itu. Nah, sudah seperti ini, dia akan bunyi tek ya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan itu, ketika kita baru colok seperti ini, dia langsung ada suara tek gitu dari UPS-nya. Nah, itu menandakan arusnya masuk ya. Nah, kemudian untuk kabel yang ini kita pasangkan di sisi outputnya. Nah, dari output kita pasang ke CPU-nya ya. Jadi jangan sampai terbalik. Seperti ini, pasang ke seperti itu. Nah, untuk sisanya ini masih ada satu port lagi. Ini bisa teman-teman gunakan untuk ke monitor ya. Kalau untuk ke monitor ini bisa langsung colok dari kabel bawaan monitornya ya, dicolok saja ke sini. Itu bisa langsung. Dan kita tidak menyarankan untuk menambahkan kabel roll ataupun kabel yang lubang banyak ya. Ini kan misalnya cuma 2 port, kemudian teman-teman mau menambahkan ini di paralel pakai kabel roll ataupun pakai colokan yang lubangnya banyak, itu kita tidak sarankan karena itu akan membebani si UPS melebihi dari kapasitasnya. Jadi cukup satu CPU dan satu monitor itu sudah cukup ya. Tidak boleh lebih dari itu. Makanya di sini hanya disediakan 2 port saja. Nah, pemasangan kabel sudah beres ya. Pastikan terpasang semua dengan baik. Nah, untuk menyalakan UPS-nya ya, ini ada tombol power tadi di depan. Ini teman-teman tahan tombolnya selama kurang lebih 3 detik ya. Kita tekan 1, 2, 3. Nah,
dia akan muncul bunyi seperti itu dan berkedip. Tunggu sampai lampunya standby ya. Ini masih berkedip, kita tunggu. Nah, ketika lampu sudah standby, artinya UPS sudah siap digunakan ya. Nih lampunya standby dan tidak ada suara beep ataupun suara apapun ya. Nah, setelah itu baru kita bisa nyalakan CPU-nya. Oke. Kita nyalakan tombol powernya. Oke. Nah, dengan demikian pemasangan sudah sesuai dan sudah benar ya. Tandanya adalah komputer bisa menyala dan UPS juga posisi menyala dengan lampu standby. Nah, bagaimana jika nanti terjadi mati listrik ataupun mati lampu ya? Itu kalau misalnya terjadi mati listrik, dia komputer memang bisa standby ya, artinya dia tetap menyala meskipun posisi mati listrik. Tapi teman-teman jangan paksa komputer terus menyala sampai baterai UPS-nya habis ya. Jadi kalau memang mati listrik, komputer tetap harus dimatikan, di shutdown ya, dan UPS dimatikan juga powernya. Supaya apa? Supaya baterainya tidak terkuras habis. Karena jika baterainya terkuras habis, itu baterainya nanti akan cepat rusak dan otomatis fungsi dari UPS ini juga akan terganggu ya. Nah, kita contohkan, jadi pada saat mati listrik itu dia tidak mendapatkan suplai dari arus listrik ya. Kita cabut listrik yang dari sumber listriknya. Nah, dia akan mengeluarkan suara beep seperti itu. Jadi setiap beberapa menit dia akan muncul bunyi beep seperti itu, menandakan ini hanya menggunakan daya listrik dari baterainya saja. Biasanya ini terjadi pada saat mati listrik ataupun suplai listriknya terganggu ya, suplai listrik dari stop kontaknya terganggu. Jadi dia mengeluarkan bunyi seperti itu. Nah, tapi komputer masih bisa menyala. Di posisi seperti ini kita harus segera mematikan komputer dan UPS-nya ya. Jadi untuk menjaga kesehatan dari komputer dan juga UPS-nya, seperti itu ya. Jadi kita matikan komputernya, kemudian matikan juga UPS-nya. Itu jika terjadi mati listrik ya. Ini untuk mematikan juga sama ya, tekan tombol selama 2 atau 3 detik. Nah, ini dia masih mengambil arus dari baterai. Jadi kita harus matikan ya, supaya dia tidak terkuras habis baterainya. Nah, seperti itu. Ini akan membuat usia UPS teman-teman dan juga usia komputer teman-teman itu jadi lebih awet ya. Jadi ketika mati listrik, jangan paksa menggunakan UPS secara terus-menerus, apalagi sampai baterainya habis. Itu akan merusak baterai dan merusak kelistrikan di komputer teman-teman juga ya. Kayak mungkin seperti itu sedikit tutorial dari saya ya. Semoga bisa membantu dan menjawab pertanyaan teman-teman selama ini mengenai penggunaan UPS ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.